Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Munas ke-7 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia menetapkan Ketua Umum PSMTI yang baru menggantikan David Hermanjaya. Ia adalah Willianto Tanta yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PSMTI periode 2022-2026. Penetapan Willianto dilakukan saat sidang pleno keempat dengan agenda pemilihan Ketua Umum PSMTI di Pinisi Ballroom Hotel Claro Makassar. Pencalonan Willianto sebagai calon tunggal Ketua Umum PSMTI ini sudah diketahui saat Munas hari pertama. Saat itu, kedua bakal calon yakni Edi Husi dan Didi Rohimat mengundurkan diri dari pencalonan dengan alasan yang bijaksana, yakni agar keharmonisan PSMTI tetap utuh dan terjaga. Setelah ditetapkan, Willianto kemudian dilantik sebagai Ketua Umum PSMTI periode 2022-2026. Pelantikan Willianto dilakukan oleh Ketua Sidang Raymond Arfandi dengan menanyakan kepada Willianto mengenai ketersediaannya dilantik sebagai Ketua Umum. Baik, dengan dibacakannya surat keputusan pimpinan sidang, izinkan saya untuk melantik Saudara Ketua Umum terpilih. Tetapi sebelum saya melantik Saudara, tentu saya harus terlebih dahulu menanyakan kesediaan Saudara Ketua Umum terpilih. Kepada Bapak Willianto Tanta, apakah Saudara bersedia dilantik sebagai Ketua Umum terpilih PSMTI Pusat periode 2022-2026? Bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaan Saudara. Karena Saudara telah bersedia, maka Saudara akan saya lantik. Dengan ini, saya selaku Ketua Pimpinan Sidang Tetap Musyawarah Nasional ke-7 PSMTI yang diselenggarakan di Makassar pada hari ini tanggal 22 Maret pada pukul 15.45 WITA melantik Saudara Willianto Tanta sebagai Ketua Umum terpilih PSMTI Pusat periode 2022-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang membimbing dan memberkati Saudara dalam pengabdian dan amanah ini. Terima kasih. Pertanyaan Raymond langsung dijawab bersedia oleh Willianto secara tegas dan disambut tepuk tangan peserta Munas. Setelah pelantikan, dilanjutkan penyerahan pataka kepada Willianto. Dalam sambutannya, Willianto mengucapkan terima kasih kepada para peserta Munas yang telah mempercayakan dirinya memimpin PSMTI untuk 4 tahun ke depan. Untuk menjalani amanah ini, Willianto akan melanjutkan program yang pernah dijalankan Ketua Umum sebelumnya David Hermanjaya. Willianto mengatakan amanah ini harus didukung agar dapat membesarkan lagi nama PSMTI ke depan. Selama memimpin PSMTI, Willianto akan menerapkan slogan tidak ada dusta di antara kita. Menurut Willianto, slogan ini akan dijadikan pegangan oleh kepengurusan PSMTI yang baru dalam setiap menjalankan tugasnya. Selain itu, keberhasilan Willianto membesarkan nama PSMTI Makassar juga akan diadopsi ke kepengurusan pusat. Keberhasilan Willianto diantaranya tidak pernah putus dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang saya ingin sampaikan, kita tetap harus mengadakan pendekatan kepada baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Ya, pemerintah itu ada TNI Polri, pemerintah bupati, wali kota, gubernur, camat, lurah. Kita harus ada komunikasi. Karena kita warganya. Kita tinggal di negara Indonesia, kita tinggal di kota kita mana yang kita tempati. Ini yang kita lakukan. Sehingga kita merasa aman juga bertinggal, kita merasa aman juga berusaha. Kalau aman berarti usaha kita akan lancar. Akan cuang kalau orang katakan. Kita bantu rumah-rumah ibadah kalau kita ada kemampuan. Ada donatur yang mau bantu lewat PSMTI. Itu kan lebih bagus lagi sekalian. Ini yang kami lakukan selama ini yang di Sulawesi Selatan. Moga-moga pusat nanti kami dipercaya, kami akan jabarkan juga dan lebih membawa nama PSMTI keutuhan kita semua bersama. Sekali lagi juga yang saya ulangkan tadi di dalam memimpin PSMTI ini sesama pengurus, saya ulang kembali, mungkin tadi Bapak Ibu ada yang tidak sempat dengar. Pertahankan jangan ada dusta di antara kita. Karena kalau di paguyuban ini harus terbuka. Harus terbuka Bapak Ibu semua. Kalau sudah terbuka,
Baru kantongnya teman-teman yang mau sumbang, dia buka juga kantongnya untuk paguyuban ini. Setuju? Nah, kalau tertutup, dia tutup kantongnya juga. Kalau ada dusta, dia tidak mau buka kantongnya itu. Nah, ini. Jadi makanya saya kalau dia sama Ibu Emi, biasa Bu Emi, kita harus terbuka, tidak ada dusta di antara kita. Butuh berapa dana, ayo kita iuran. Ya. Dan biasanya kalau kita di Sulawesi Selatan butuh 1 miliar, Ibu Emi itu paling lama itu 1 bulan sudah terkumpul itu. Apalagi wanita lagi yang minta. Berat laki-laki menolak. Tak hanya itu, Willianto juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, serta TNI Polri dalam mengatasi permasalahan bangsa. Pada kesempatan ini, Willianto juga mengumumkan formatur kepengurusan yang berjumlah 11 orang. Formatur ini akan bertugas membentuk kepengurusan resmi masa tugas 2022-2026. Willianto menargetkan 3 bulan untuk membentuk kepengurusan. Tim Eljon Media melaporkan.